Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa Metro Pagi Prime Time, kami lanjutkan kembali bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, kasus baru COVID-19 kembali melewati angka 10.000 pasien per hari. Nah, setelah 4 bulan yang lalu mengalami penurunan kasus yang cukup signifikan, kita akan melihat kasus terkonfirmasi positif COVID-19 harian dalam sepekan terakhir. Kami ajak Anda menyimak data dan faktanya berikut ini. Terlihat ini pemirsa, sejak Kamis 17 Juni data dari Satgas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan 12.624 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Begitu juga dengan Jumat 18 Juni kemarin di mana kasus mencapai hampir 13.000 pemirsa. Tepatnya di angka 12.990 kasus. Dikatakan bahwa daerah-daerah tujuan dan asal pemudik menjadi daerah penyumbang kasus harian tertinggi. Kita lihat data dan faktanya. Dari data 17 Juni ini terlihat DKI Jakarta menjadi daerah penyumbang kasus tertinggi dengan 4.144 kasus. Diketahui ini banyak pemudik yang berasal dari DKI Jakarta pada mudik tahun ini. Kemudian disusul dengan daerah lainnya juga menyumbang kasus tertinggi. Kedua ada di wilayah Jawa Barat dengan angkanya adalah 2.800 kasus. Itu untuk Jawa Barat. Kemudian di posisi ketiga, di urutan ketiga ada Jawa Tengah dengan datanya yakni 1.752 kasus. Dan Yogyakarta 595, beda tipis. Di atasnya ada Jawa Timur yakni 722 kasus. Melihat lonjakan kasus yang sangat signifikan ini, ahli epidemiologi memprediksi bahwa 2 minggu hingga 1 bulan ke depan Indonesia bisa kolaps. Tentu ini tidak kita harapkan. Kita simak bersama pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI, dikatakan oleh Mas Dalina Pane, yang menyatakan bahwa jika tidak ada pengendalian yang tepat dan cepat, 2 minggu hingga 1 bulan lagi kita sudah akan kolaps. Tentu sekali lagi kita tidak mengharapkan kondisi ini terjadi. Nah, untuk menangani lonjakan kasus COVID-19 muncul beberapa usulan, bahkan juga desakan, mulai dari kembali menerapkan PSBB ketat hingga melakukan lockdown. Ini adalah beberapa usulan dari sejumlah pihak. Yang pertama kita simak ini pernyataan dari Komandan Lapangan RSDC Wisma Atlet Kemayoran, yakni Letkol Laut M. Arifin, meminta dilakukan PSBB ketat 1 hingga 2 minggu ke depan terkait dengan membludaknya jumlah pasien di RSDC Wisma Atlet. Ini tidak main-main pemirsa, bahkan data per Jumat 18 Juni 2021, angka keterisian RSDC Wisma Atlet telah mencapai 78,6%. Lalu pernyataan lainnya disampaikan oleh epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, yang menyatakan bahwa Indonesia seharusnya melakukan karantina wilayah atau lockdown. Hal tersebut ia utarakan menanggapi munculnya varian baru yang memiliki kecepatan penularan melebihi varian COVID-19 yang lama. Dan yang terakhir, pernyataan dari Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Penugroho, yang menyatakan bahwa sudah saatnya DKI Jakarta misalnya menarik rem darurat mengingat kenaikan kasus harian melebihi 4.000 per harinya. Itu adalah data dan fakta terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir yang menunjukkan kenaikan yang signifikan.